Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, guru SMA Negeri 1 Liwiliang, mengajar mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 MIPA. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang KD 3.3, yaitu tentang kaidah pencacahan, khususnya materi tentang pengisian tempat dan faktorial. Kompetensi dasar atau KD 3.3 menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.3.1 memahami pengertian pengisian tempat atau filling slot dan faktorial. 3.3.2 menentukan pengisian tempat atau filling slots. 3.3.3 menentukan faktorial. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami pengertian pengisian tempat atau filling slots dan faktorial. 2. Siswa dapat menentukan dan menerapkan aturan pemakaian pengisian tempat dan faktorial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan persoalan sehari-hari yang berhubungan dengan pengisian tempat dan faktorial. Pengisian tempat atau filling slots, contohnya, disediakan angka 1, 3, 5, 6, 8, dan 9. Jika ingin dibentuk bilangan yang terdiri atas 3 angka dan tidak boleh ada angka yang sama, berapa bilangan yang dapat dibentuk? Dari soal ini, kita tekankan pada kata yang terdiri atas 3 angka atau bilangannya adalah bilangan ratusan. Maka kita siapkan atau kita sediakan 3 kotak karena nilainya ratusan. Di mana kotak pertama, ini nilai ratusan, kita isi dengan angka 6, maksudnya masih ada 6 pilihan yang bisa kita gunakan, yaitu angka 1, bisa angka 3, bisa angka 5, 6, 8, atau 9. Sedangkan kotak yang tengah atau kotak puluhan, ini ada angka 5, maksudnya karena tidak boleh ada angka yang sama, maka di sini 6 dikurang 1 menjadi 5. Untuk tempat satuan, di tempat satuan atau kotak terakhir, di sini ada angka 4, maksudnya semua lambangnya ada 6, dikurang 2, karena yang sudah masuk di tempat ratusan dan puluhan tidak bisa digunakan, karena ada kata tidak boleh ada angka yang sama, berarti sisanya tinggal 4, yaitu 6 dikurang 2. Karena peristiwa ratusan, puluhan, dan satuan terjadi secara bersama-sama, maka kita kalikan angka 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120 bilangan yang dapat dibentuk. Di sini ada keterangannya, angka 6 itu tempat ratusan, masih ada 6 lambang yang bisa kita pilih. Angka tempat puluhan itu angka 5, yaitu 6 dikurang 1, jadi 5 lambang yang dapat dipilih. Angka 4 itu tempat satuan, diambil dari 6 dikurang 2, yaitu 4, ada 4 lambang yang bisa dipilih. Pertanyaan nomor 2, dari soal nomor 1, ada berapa cara jika A akan disusun bilangan ratusan yang bernilai genap dan tidak boleh ada angka yang diulang. Pertanyaan yang B, akan disusun bilangan ratusan yang bernilai ganjil dan boleh diulang. Kita selesaikan satu persatu, kita mulai dulu dari pertanyaan yang A, akan disusun bilangan ratusan yang bernilai genap dan tidak boleh diulang. Di sini kata kuncinya ada 2 atau ada 2 syarat, yaitu yang pertama bilangannya harus genap dan yang kedua tidak boleh diulang. Kata bernilai genap di sini ditentukan oleh letak nilai satuan atau pada kotak terakhir. Karena mintanya nilainya ratusan, maka kita siapkan atau kita sediakan 3 kotak di sini. Kita isi dulu kotak terakhir atau nilai satuan, karena di sini ada kata harus genap. Kotak satuan atau yang berwarna merah, di sini kita isi angka 2, karena tempat satuan ada 2 lambang yang bernilai genap, yaitu lambang 6 dan lambang 8 dari soal nomor 1 yang kita bahas tadi.
Jadi kita masukkan angka 2, kita ulangi, karena yang genap itu lambang 6 dan angka 8. Sedangkan langkah kedua kita mengisi kotak ratusan, yaitu yang berwarna kuning. Kotak ratusan berisi angka 5 atau kita isi dengan angka 5 karena tempat ratusan itu ada 6 dikurang 1 sama dengan 5. Artinya semuanya ada 6 lambang, dikurangi 1 lambang yang sudah masuk di tempat satuan, jadi sisanya tinggal 5, yaitu 6 dikurang 1. Yang terakhir kita mengisi kotak yang tengah atau kotak tempat satuan, yaitu yang warna oranye. Di sini ada angka 4, artinya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Semua ada 6 lambang, dikurangi 2 lambang, yaitu yang sudah masuk di tempat satuan dan yang sudah masuk di tempat ratusan. Jadi sisanya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Karena 3 kejadian ini terjadi bersama-sama antara ratusan, puluhan, dan satuan, maka kita kalikan. Jadi nilainya 5 dikali 4 dikali 2 sama dengan 40 bilangan genap yang dapat dibentuk. Dan angkanya tidak boleh diulang. Kita menjawab pertanyaan nomor 2B, yaitu terbentuknya bilangan ratusan yang bernilai ganjil dan boleh diulang. Di sini ada 2 syarat, yaitu bilangannya ratusan harus bernilai ganjil dan boleh diulang. Karena ada kata bilangannya harus ganjil, berarti yang kita isi adalah tempat satuan dulu. Tempat satuan ini menentukan nilai ganjil atau nilai genap. Di sini ada kata 4 atau ada angka 4, artinya warna abu yaitu tempat satuan ada 4 lambang yang bernilai ganjil, yaitu lambang angka 1, lambang 3, lambang 5, dan lambang 9. Baru kita mengisi kotak yang pertama atau kotak ratusan. Di sini ada angka 6, artinya yang warna biru toska, tempat ratusan itu 6 dikurang 0, jadi tetap 6. Karena semua ada 6 lambang masuk di tempat ratusan dan boleh diulang. Jadi artinya yang sudah masuk di tempat satuan tadi, yaitu angka 1, 3, 5, dan 9, bisa masuk lagi di tempat ratusan. Jadi lambangnya masih utuh 6 lambang. Untuk syarat terakhir atau mengisi kotak yang tengah, yaitu kotak puluhan, di sini ada angka 6, artinya yang warna biru muda, tempat puluhan diisi angka 6, artinya 6 dikurang 0 sama dengan 6. Karena semua ada 6 lambang yang bisa masuk di tempat puluhan. Karena semua lambang boleh diulang. Jadi di sini karena kejadiannya terjadi bersama-sama antara ratusan, puluhan, dan satuan, maka kita kalikan 6 cara untuk tempat ratusan, dikalikan 6 cara untuk tempat puluhan, dan 4 cara untuk tempat satuan, yaitu bilangan ganjil, sama dengan 144 bilangan yang dapat dibentuk, yang nilainya ganjil dan dapat diulang. C. Faktorial. 1. Pengertian faktorial adalah perkalian semua bilangan asli dari n sampai dengan 1, atau sebaliknya, perkalian bilangan asli dari 1 sampai dengan n. Itu disebut dengan faktorial. 2. Lambang dari faktorial seperti tanda seru, yaitu n faktorial. 3. Rumus dari faktorial. N faktorial artinya n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dikali dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dengan syarat n harus elemen bilangan asli. Catatan, 0 faktorial bernilai sama dengan 1. Contoh 4A, tentukan nilai dari I1 5 faktorial, I2 12 faktorial dibagi dengan 9 faktorial. Yang B, nilai dari n yang memenuhi persamaan n ditambah 1 faktorial dibagi dengan n dikurang 1 faktorial sama dengan 20. Kita selesaikan satu persatu untuk soal nomor 2A, yaitu yang I1 5 faktorial artinya 5 dikali 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1 sama dengan 120. Untuk I2, 12 faktorial dibagi 9 faktorial. 12 faktorial artinya 12 dikali 11, dikali 10, dikali 9 faktorial, dibagi dengan 9 faktorial. Di sini karena pada pembilang ada 9 faktorial, penyebut ada 9 faktorial, bisa kita bagi dengan 9 faktorial, pembilang dibagi 9 faktorial, penyebut dibagi 9 faktorial.
Jadi tinggal sisanya 12 dikali 11 dikali 10 sama dengan 1320. Untuk soal yang 2B yaitu n ditambah 1 faktorial dibagi n dikurang 1 faktorial sama dengan 20. Di sini kita artikan dulu n ditambah 1 faktorial artinya n ditambah 1 dikali n. N ini kita peroleh dari n ditambah 1 dikurang 1. N ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 0. N ditambah 0 sama dengan n dikali n dikurang 1 faktorial dibagi dengan n dikurang 1 faktorial. Pembilang dibagi dengan n min 1 faktorial, penyebut dibagi n min 1 faktorial. Jadi ini hilang sama dengan 20, sisanya tinggal n plus 1 faktorial. Ini kita pindahkan ke sini, dikalikan n sama dengan 20. Sekarang kita buka kurungnya, n dikali n sama dengan n kuadrat, ditambah 1 dikali n sama dengan n. Ruas kiri kita kurangi 20, ruas kanan kita kurangi 20, menjadi min 20 sama dengan 0. Kita peroleh dari 20 dikurang 20 sama dengan 0. Ini sekarang membentuk persamaan kuadrat, kita faktorkan lagi, menjadi n ditambah 5 dikali n dikurang 4 sama dengan 0. Jadi nilai n adalah negatif 5 atau n sama dengan 4. Karena di sini untuk faktorial itu adalah bilangan asli, maka untuk n negatif 5 tidak kita masukkan jawaban. Di sini keterangannya n sama dengan negatif 5 bukan himpunan penyelesaian karena n harus bilangan asli atau elemen bilangan asli. Jadi yang memenuhi syarat untuk nilai n adalah n sama dengan 4. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.